Oke, assalamualaikum. Masih bersama saya Ahmad Azhar Kamal, atau kalian biar gampang panggil saya Sensei Kamal ya, biar gampang. Oke, untuk sekarang untuk materi hari ini kita akan coba belajar masih sama kayak beberapa pertemuan kita yang kemarin, yaitu masih kita belajar Aisatsu. Cuman yang pertama kemarin kita udah belajar salam pertemuan. Yang terakhir kemarin juga kita udah belajar salam perpisahan. Nah, sekarang kita akan belajar ucapan untuk meminta maaf dan berterima kasih dalam bahasa Jepang tentunya. Oke, mari kita simak dulu materinya. Yang pertama, ada gomen nasai. Atau kadang-kadang kalau misalnya di anime cuman sampai gomeng ya, gomen, gomen, atau gomen ne dan lain-lain. Nah, itu banyaklah variasinya dari gomen nasai ini. Intinya yang utamanya itu ini nih, gomen nasai. Ini versi informalnya, digunakan untuk menyatakan minta maaf kepada lawan bicara yang hubungannya dekat, teman atau keluarga, karena ini bahasanya informal atau kurang formal ya. Jadi hanya digunakan pada saat situasi sehari-hari. Misalnya kalian lupa disuruh sama ibu kalian misalnya beli telur ke warung, ternyata kalian lupa nggak beli. Sampai rumah kalian bisa bilang tuh kalau ibu kalian gomen nasai. Nah, itu artinya minta maaf ke ibu kalian bahwa kalian lupa. Bisa pakai gomen nasai. Nah, ini versi singkatnya dari gomen nasai atau gomen. Ini adalah kata singkat dari gomen nasai dan digunakan untuk minta maaf. Namun ucapan hanya digunakan ke teman dekat aja. Misalnya kalian nggak sengaja ngejatuhin pulpen atau ngejatuhin buku teman kalian, atau kalian bisa bilang gomen. Nah, seperti itu. Artinya sama sih, minta maaf juga. Dan yang bedain tingkat keakrabannya aja. Tapi ini sama-sama informal. Jadi ini tuh nggak bisa kalian gunakan misalnya dalam hal-hal yang formal, ketika misalnya dalam rapat, ketika kalian bertemu orang baru, atau ketika bertemu menghadapi lawan bicara yang lebih tua atau secara hierarki kepemimpinan di atas kalian itu. Nah, lalu yang ketiga, sumimasen. Artinya sama juga, minta maaf juga. Digunakan untuk menyatakan minta maaf secara sopan kepada orang umum keseluruhan, tetapi kurang tepat bila digunakan kepada orang yang seharusnya dihormati. Nah, sumimasen ini tingkatannya ini agak lebih di atas dari gomen nasai. Dia sopan, tapi tetap informal. Jadi nggak pas kalau misalnya digunakan di dalam forum-forum yang formal. Nah, ini bisa digunakan ke semua orang ya. Misalnya kalian nggak sengaja nih dalam kereta, misalnya naik komuter lain mau ke Jakarta, kalian nggak sengaja nginjek kaki orang sebelah kalian. Nah, itu kalian bisa menggunakan sumimasen. Lebih bagus menggunakan sumimasen dibanding gomen atau gomen nasai, karena sumimasen ini meskipun informal kehitungnya sopan dibanding gomen atau gomen nasai. Atau lagi misalnya kalian sumimasen ini artinya bisa macam-macam ya. Minta maaf dalam artinya bisa minta maaf seperti itu, atau permisi. Misalnya kalian mau bertanya ke orang lain, misalnya nanya jalan, itu pakainya sumimasen. Misalnya sumimasen, toire doko desu ka? Artinya maaf atau punten, toilet di mana ya? Seperti itu. Sumimasen ini penggunaannya sangat luas. Bisa berarti minta maaf dan juga sebagai permisi atau punten kalau dalam bahasa Sunda. Misalnya lagi, kalian mau bertanya di kelas, sumimasen sensei, shitsumon ii desu ka? Atau maaf sensei, punten sensei, saya mau boleh bertanya nggak? Nah, itu bisa menggunakan sumimasen. Tapi dalam konteks ini sumimasen ini tuh berarti minta maaf. Seperti tadi contohnya ya, udah saya contohin. Kalian lagi dalam kereta, dalam angkot misalnya, nggak sengaja nginjek kaki orang, itu kalian minta maafnya pakai sumimasen. Tapi kalau misalnya yang diinjak itu misal teman dekat kalian, CS kalian, itu boleh nih pakai gomen atau gomen nasai. Tetapi kalau misalnya yang kalian nggak sengaja injek itu orang lain yang belum dikenal atau yang lebih tua, usahakan pakainya sumimasen. Oke. Ada lagi sumimasen.
sama aja sih sumimasen sama sumimasen. Cuman kalau sumimasen ini masih bisa digunakan misalnya di chat atau di WA, di Line tuh masih bisa pakai sumimasen, tapi sumimasen ini hanya untuk ucapan verbal aja, untuk ucapan lisan aja. Sama ya, ini hanya digunakan ya ketika misalnya hampir sama lah sama sumimasen, persis, cuman beda penyebutan aja, beda spelling, beda aksen aja sih. Hampir sama kayak ini gomen sama gomenasai. Nah ini kalau tadi kan kita baru belajar yang informalnya aja ya. Sekarang kita belajar yang formalnya, yaitu moshiwake gozaimasen. Artinya sama, minta maaf juga. Ini adalah digunakan untuk menyatakan permohonan maaf kepada orang yang dihormati atau orang yang jabatan lebih tinggi. Misalnya, ketika dalam rapat kalian melakukan kesalahan, lalu ingin minta maaf kepada atasan kalian, kepada manajer atau kepada atasan yang sedang bertugas di situ, kalian bisa menggunakan moshiwake gozaimasen. Moshiwake gozaimasen ini untuk penggunaannya itu hampir sama seperti sumimasen. Bisa kita bilang ini versi formal dan sopannya dari sumimasen. Misalnya lagi, kalian misalnya salah nih, punya salah sama guru kalian, boleh banget minta maafnya pakai moshiwake gozaimasen, boleh banget, amat sangat saya sarankan. Oke, ini moshiwake gozaimasen. Nah ini adalah tingkatan kesopanan dari ini tadi yang kita pelajari ya, dari gomen, gomenasai, gomen, sumimasen, dan moshiwake gozaimasen. Yang paling atas, yang paling sopan, yang paling prima, yang paling mantep itu adalah moshiwake gozaimasen. Di bawahnya baru sumimasen. Di bawahnya sumimasen ada sumimasen. Di bawah sumimasen, gomenasai, dan gomen. Ini adalah tingkat kesopanan dan keformalannya. Makin tinggi ini makin sopan dan makin formal. Makin bawah ini makin informal dan makin kurang sopan hitungannya lah. Jadi paham ya penggunaannya ya, jangan sampai kalian salah menggunakannya dalam forum yang salah itu. Misalnya ketika lagi rapat serius, rapat direksi misalnya, kalian salah, kalian pakainya gomen atau gomenasai ya, kurang pas. Secara arti iya bener sama, minta maaf, cuman secara maknanya, secara situasinya kurang pas. Kalau misalnya yang formal, gunakanlah bahasa yang formal. Tapi ketika suasana informal, bisa di luar rapat, lagi makan siang, lagi nongkrong-nongkrong, boleh dah tuh pakai yang non formal, informal seperti sumimasen, gomenasai atau gomen. Tapi ketika dalam forum-forum yang formal seperti dalam rapat, lagi belajar mengajar di kelas, itu hitungannya formal ya. Itu pakai moshiwake gozaimasen. Nah, sekarang terakhir berterima kasih. Untuk terima kasih ini sangat umum ya, kalian juga mungkin tahu. Yang pertama, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu ini digunakan untuk semuanya ya. Dia kesannya formal dan umum. Lalu yang kedua, arigato. Ini untuk yang informal dan umum. Sama aja penggunaannya. Bedanya di tadi tingkat formalitasnya aja. Cara penggunaan itu hampir sama. Terakhir, ini yang paling lengkap, paling sopan. Misalnya kalian meminta maaf, bukan minta maaf, terima kasih banget itu, nuhun pisan gitu. Itu bisa pakai domo arigato gozaimasu. Artinya terima kasih banyak. Soalnya kalau udah dibantu sama orang nih, dibantu misalnya mensukseskan sebuah goal project gitu. Nah, kalian bisa bilang ke klien kalian atau ke mitra kerja kalian, domo arigato gozaimasu. Artinya terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih udah mau menonton materi saya, materi Aisatsu dari part pertama, yaitu salam pertemuan, part kedua salam perpisahan, nah part ketiga ini tadi meminta maaf dan berterima kasih. Jadi semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa digunakan oleh kalian di kehidupan nyata, ataupun ya minimal menjadi pengetahuan baru lah untuk kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.
Terima kasih udah mau menonton. Assalamualaikum, sayonara, jamata.